Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran, yaitu PPKN tentang keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Namun sebelumnya, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat mengidentifikasi keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Kita akan membahasnya satu persatu ya. Pertama adalah keberagaman sosial. Keberagaman sosial terdiri atas beberapa keberagaman, yaitu diantaranya keberagaman suku bangsa. Keberagaman sosial menjadi modal pembangunan. Itu artinya bahwa sifat majemuk yang ada di masyarakat dijadikan modal utama untuk melaksanakan pembangunan nasional. Makna dari keberagaman sosial budaya yaitu di mana suatu negara yang masyarakatnya memiliki keberagaman suku bangsa, agama, ekonomi, pendidikan, dan tingkat kesejahteraan. Keberagaman akan menjadikan negara kuat karena setiap masyarakat memiliki identitas dan ciri uniknya masing-masing. Keberagaman suku bangsa terbentuk karena yang pertama, kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan ya anak-anak. Setiap pulau membentuk suku bangsa, cara hidup, serta karakter masyarakat yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, kondisi iklim dan keadaan alam yang berbeda-beda. Perbedaan kondisi iklim membentuk suku bangsa yang berbeda-beda pula. Cara hidup dan karakter setiap suku bangsa juga berbeda-beda ya. Berikutnya yang ketiga, karena pengaruh kebudayaan asing, yaitu masuknya para pelaut asing yang membawa kebudayaan asing yang berakulturasi dengan kebudayaan asli Indonesia. Anak-anak, berikut ini adalah tindakan yang sebaiknya dilaksanakan di tengah keberagaman suku bangsa. Tindakan yang pertama adalah selalu berkomunikasi dengan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, berpandangan bahwa suku bangsa di Indonesia berbeda-beda sehingga kita harus saling menghargai. Lalu yang ketiga, jika kita sebagai pendatang, hendaklah kita beradaptasi dengan lingkungan baru kita. Tindakan yang keempat yaitu selalu beranggapan bahwa perbedaan suku merupakan kekayaan bangsa yang tidak dimiliki bangsa lain. Dan yang kelima yaitu bersatu akan membuat bangsa Indonesia menjadi kuat dan maju. Sebaliknya, perselisihan hanya akan menimbulkan kehancuran sehingga bangsa kita semakin lemah dan mudah disusupi oleh kepentingan bangsa lainnya. Itulah tindakan yang sebaiknya dilaksanakan di tengah keberagaman suku bangsa ya anak-anak. Selanjutnya yang kedua adalah keberagaman agama. Anak-anak, Tuhan telah menciptakan wilayah Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa, sehingga adanya keberagaman agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi bagian dari kekayaan bangsa. Sikap saling menghargai antar umat beragama dapat ditunjukkan dengan cara-cara berikut ini ya, yaitu yang pertama, saling membantu dan bekerja sama tanpa membeda-bedakan agama. Yang kedua, tidak mengganggu dan menghormati umat agama lain yang sedang melakukan ibadah. Selanjutnya adalah keberagaman tingkat kesejahteraan. Sejahtera merupakan keadaan masyarakat yang aman, sentosa, dan makmur. Masyarakat yang sejahtera berarti masyarakat yang sudah dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik serta tidak kurang suatu apapun. Untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, diperlukan kerjasama yang baik antar pemilik usaha dengan orang-orang yang bekerja di bidang usaha tersebut.
Selanjutnya adalah keberagaman tingkat pendidikan. Dalam suatu lingkungan tempat tinggal, terdapat keberagaman tingkat pendidikan. Sikap saling membutuhkan akan menjadikan keberagaman itu sebagai sebuah kekayaan ya anak-anak. Untuk itu, penting agar kita tidak mempermasalahkan adanya keberagaman tingkat pendidikan. Hal terpenting adalah sikap saling menghormati, membangun persatuan, dan hidup secara damai walaupun ada perbedaan-perbedaan di masyarakat. Nah, anak-anak, yang kedua adalah keberagaman budaya. Keberagaman budaya terdiri dari yang pertama, keberagaman rumah adat. Yang kedua, keberagaman pakaian adat. Kemudian yang ketiga, keberagaman bahasa daerah. Yang keempat, keberagaman tarian daerah. Yang kelima, keberagaman upacara adat dan pertunjukan kesenian. Dan yang keenam adalah keberagaman lagu daerah dan alat musik tradisional. Itulah keberagaman budaya yang ada di negara kita, yaitu Indonesia. Kita harus bangga ya memiliki keberagaman budaya yang akan menjadi kekayaan bangsa kita. Berikutnya yaitu keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi adalah kondisi masyarakat yang memiliki perbedaan tingkat atau taraf ekonomi. Keberagaman ini bisa dilihat beraneka jenis pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat ya. Keadaan ekonomi yang beragam ini sangat dipengaruhi oleh letak geografis. Contohnya, jika tinggal di daerah pantai, maka pekerjaannya sebagai nelayan atau penjual ikan. Nah, jenis-jenis keberagaman ekonomi itu ada beberapa ya anak-anak. Yang pertama adalah kegiatan agraris atau pertanian. Kemudian yang kedua, kegiatan perikanan. Yang ketiga adalah kegiatan perdagangan. Yang keempat yaitu kegiatan industri. Yang kelima, kegiatan pertambangan. Dan yang keenam, kegiatan pariwisata. Nah, anak-anak, itulah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini ya anak-anak. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.